Di awal episode kemarin kita sudah melihat profil dari Na Yisu yang seorang murid bertampang polos tapi sangat jago gelut. Dia adalah anak dari konglomerat tertajir di Korea, namun mempunyai dendam kepada mendiang ayahnya. Dan alasan kenapa dia sangat membenci ayahnya adalah karena Yisu selama ini merasa ayahnya tidak pernah mendukungnya sama sekali. Bahkan dengan tega mengeluarkannya dari sekolah, padahal dia hanya memberi pelajaran kepada para pembuli di sekolah lamanya. 다 지 맘대로 해도 되는 거냐고! 제가 잘못 고르신 탓입니다. 야, 왜 비를 맞고 다녀? Dan setelah sekian bulan Yisu masuk ke sekolah Balhae, sekolah yang diwariskan oleh mendiang ayahnya itu, kini misinya untuk menghancurkan sekolah tersebut agak sedikit teralihkan. Karena rupa-rupanya setelah sekian bulan menjadi murid di sana, Yisu sudah mulai nyaman dengan semua teman-teman barunya, terutama dengan Hanba. Tapi semua itu tidak lepas kaitannya karena Yisu harus bersungguh-sungguh mendapatkan nilai yang bagus agar warisan tersebut bisa sah menjadi miliknya. 오늘이 환자 제가 살립니다. 돈 많이 벌려면 사짜 직업만 한 게 또 없거든. Dan di saat jam istirahat berbunyi, tiba-tiba Hanba yang seorang ketua OSIS dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Ternyata pada hari itu ada seorang wali murid, tepatnya ibu dari Kosera, yang ingin protes karena makanan mewah di sekolah tersebut diganti dengan makanan ala-ala militer. Dia protes karena merasa anaknya tidak pantas makan makanan seperti itu. Apalagi ia adalah termasuk sponsor terbesar untuk sekolah Balhae. Ya memang orang kaya kayak gitu guys, kadang-kadang songong. 개특권 의식이 사로잡혔으니까 학교가 이 모양이지. 저희도 면담을 요청해 봤지만 아유 참. Namun mendengar protes tersebut yang seolah-olah para murid-murid kalangan atas harus diprioritaskan, Hanba pun agak sedikit tersinggung. Karena menurutnya, semua murid harus dilakukan setara. Kalaupun ada hak istimewa, yang berhak mendapatkannya bukanlah anak orang kaya, tapi murid yang pantas dengan nilai terbaik di sekolah Balhae lah yang berhak atas perlakuan istimewa tersebut. Dan yang tentu saja mendengar pembelaan dari seorang siswi, Ibu Sera pun sangat tersinggung dan merasa Hanba tidak sopan. 얘 말하는 거 봤죠? 굳이 제가 앉아있을 필요는 없을 것 같네요. Sementara di sisi lain ternyata nggak mamaknya nggak anaknya memang podo wae guys. Kalau mamaknya sok tajir dan berusaha mengatur sekolah, si Sera lagi-lagi membuli Yunbin hanya untuk merendahkannya. Sera terus saja membuli Yunbin karena menurutnya Yunbin adalah orang miskin yang sangat rendah di matanya. Beruntungnya di saat Yunbin hanya bisa menangis, Na Yisu yang tidak sengaja ada di tempat itu terus memperhatikan mereka dan membela Yunbin. 남의 일을 신경 끄고 그냥 꺼지시지. 지금 널 보면서 기분이 좀 나빠지려고 하는데. Setelah lagi-lagi ditolong oleh Yisu, Yunbin pun semakin nempel dengannya, kayak perangko. Bahkan Yisu terpaksa harus menemaninya untuk belanja kosmetik sampai malam hari. Padahal yang dibeli cuma lipstik, tapi mereka malah jadi berdebat. Gimana enggak coba? Kalian kalau wong lanang pasti juga sama pemikirannya. Coba lihat ini. Ini semua warnanya kan persis pink ya. Warnanya pink kan? Tapi Yunbin alias para woman, mereka bisa nyebut warna pink ini dengan nama-nama yang lain. Aneh-aneh malah namanya. Mbuh, piye coba? Wong lanang yang nggak mumet ke piye nek disuruh ikut belanja kosmetik koyo ngene. 그게 이름이야? 이렇게 센스가 없어서 어떡해. 이수랑 은빈이 아니야? 둘이 분위기 뭐야? Keesokan harinya saat jam mata pelajaran matematika, Yisu yang memang sangat blow on tentu sangat kesulitan untuk menjawab soal dari gurunya. Sampai-sampai ia merasa direndahkan karena saking blow onnya. Karena tidak terima harga dirinya hancur di pelajaran matematika, Yisu pun meminta kepala sekolah untuk menambahkan mata pelajaran baru untuk membalas dendam, yakni sebuah mata pelajaran game. CS가 게임의 판도를 바꾸는 것도 모르세요? 교장 선생님께서 글로벌 트렌드를 따라가. Namun saat Yisu merasa harga dirinya akan naik lagi karena dia yakin betul bahwa semua murid-murid Balhae tidak akan mungkin bisa bermain game, tiba-tiba Hanba, sang ketua OSIS yang dikenal tidak punya kelemahan, rupa-rupanya dia malah jago bermain game dan bahkan bisa mengalahkan Na Yisu. 점수에 들어간대잖아. 할 수 있는 데까지는 해. 나름 재밌네.
Setelah kalah dari Hanba, Yisu pun harus mentraktir mereka dan pergi ke sebuah resto kecil. Ternyata resto ini adalah milik keluarga Hanba. Ya, rupa-rupanya Hanba ini juga anak orang nggak punya, kalangan menengah ke bawah. Ibunya menjalankan bisnis resto ini untuk menyambung hidupnya dan juga membiayai Hanba untuk sekolah di sekolah balhe. Tapi resto ibunya itu sudah cukup terkenal karena masakannya yang enak. 다인분 나왔습니다. 난 대한민국에서 바탕이네 떡볶이가 제일 맛있더라. Beberapa hari kemudian pengacara Huang memaksa Yisu untuk mau mengikuti lesnya agar nilainya tidak jeblok. Tentu ia melakukannya karena pengacara Huang tahu betul Yisu tidak sungguh-sungguh di sekolah. Namun yang tidak disangka, ternyata Yisu harus ikut les berdua dengan Hanba di rumahnya. 네가 왜 황쌤이랑 같이 와? 선생님, 일로 들어오세요. Kaget karena ia baru tahu ternyata Hanba sudah mengenal pengacara Huang sebagai gurunya. Yang rupa-rupanya alasan kenapa Hanba bisa bersekolah di sekolah balhe dan menjadi murid terpintar, semua itu berkat bantuan pengacara Huang dan juga mendiang ayahnya. Namun karena Yisu sangat membenci ayahnya, ketika mendengar Hanba memuji-muji ayahnya itu, ia pun seketika jadi sangat temperamental. 너도 한번 읽어봐. 사람이 얼마나 가면을 쓰고 살았을지 네가 알아? 뭐? Walaupun mereka kemarin sempat bertengkar, nyatanya saat di sekolah, Yisu diam-diam mencoba mendekati Hanba untuk satu alasan, bukan untuk mengganggunya, tapi Yisu yang sadar betul kalau dirinya itu blow on, mencoba membujuk Hanba untuk mau mengajarinya supaya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Ya, karena Hanba bukan orang yang pendendam, ia pun mau mengajarinya. Tapi sayangnya saat mereka sedang belajar berduaan, Ruwon yang melihatnya pun jadi salah paham. 아, 하기 싫어. 혼자 사이코 드라마 찍어? Sambil main basket dengan Yisu, rupa-rupanya Ruwon masih salah paham dan mengira mereka berdua ada hubungan spesial. Ternyata Ruwon ini menyukai Hanba sejak lama. Yisu yang menyadarinya pun segera memberikan penjelasan kepadanya kalau mereka hanya belajar bersama untuk ujian tengah semester besok dan tentu tidak ada niatan lainnya. 부러운 이 새끼. 들어가 임마. 추워. Hari demi hari terus berlalu menjelang ujian dan Yisu masih saja kesulitan walaupun sudah diajari oleh Hanba. Sesekali tidak hanya Ruwon, tapi Yunbin yang melihat mereka sering belajar bareng, ia pun juga ikut cemburu. Karena ya dia suka dengan Yisu. Namun Yisu tetap tidak memperdulikannya. Alah, bodoh amat lah. Dia terus berusaha belajar bersama Hanba agar nilainya tidak jeblok. 내가 왜 이딴 시험에 목매고 있어야 되는 건데? 박제하면 졸업 못한다는데? Karena nggak kunjung mudeng dengan penjelasan Hanba, Yisu pun lantas bertanya kepadanya, apa sebenarnya rahasianya agar bisa pintar seperti dirinya. Karena tidak ingin Yisu menyerah, Hanba pun mengatakan kalau mau ujiannya lancar, dia selalu minum teh dari ibunya. Hanba juga memberikan sebuah pena kepada Yisu yang menurutnya pena tersebut membawa keberuntungan dan selalu mendapatkan nilai 100 dengan pena itu. Walaupun Hanba sebenarnya hanya ingin berusaha memotivasi Yisu, ternyata sejak ia belajar menggunakan pena tersebut, malah Yisu jadi sedikit lebih cerdas, bahkan bisa mengerjakan soal matematika yang terbilang sulit. 대박 진짜. Hingga saat harinya tiba, ujian tengah semester pun akhirnya dimulai. Tidak lupa ibunya selalu memberikan bekal teh agar Hanba bisa lebih konsentrasi saat ujian. Semua murid pun dengan serius mantengin kertas ujiannya masing-masing tanpa ada yang bisa nyontek. Begitu juga dengan Yisu. Kini ia sudah nggak blow on lagi dan malah sangat serius. Dan setiap kali Hanba merasa deg-degan, teh buatan ibunya pun ia seruput agar fokusnya kembali. Namun entah kenapa di saat jam ujian berikutnya tiba-tiba entah kenapa Hanba tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Namun akibat kejadian itu ia harus merelakan ujiannya yang mendapatkan nilai rendah. Tentu saja berat untuk Hanba karena selama ini dia menjadi juara umum dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Yang alhasil setelah nilai Hanba dipastikan jeblok, orang yang menjadi juara umum di sekolah balhe dengan nilai tertinggi pun adalah Kosera.
si anak kaya yang songong. 한바탕이 처음으로 1등을 놓치는 날이 오네. Beberapa hari kemudian setelah ia menjadi juara umum, si Sera ini mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan pencapaiannya. Padahal cuman hoki, tapi Sera sudah merasa sangat tinggi. Tidak hanya merasa tinggi dan angkuh, rupa-rupanya Sera dengan songongnya hendak mempermalukan Hanba dengan memesan makanan dari resto milik ibunya. Tentu ia pun tidak tahu kalau makanan itu ternyata dipesan oleh mereka. 야, 너 지금 존나 없어 보여. 당연히 안 먹지. 지금 뭐 하는 거야? Setelah harga dirinya diinjak-injak oleh Kosera, tidak sengaja Yisu ternyata melihatnya saat sedang bersedih di tengah malam. Hanba pun menceritakan perlakuan Sera kepadanya yang tentu membuat Yisu juga sangat kesal. Karena sudah kadung ketemu, mereka pun ngobrol ngalor ngidul menghabiskan waktu agar Hanba melupakan kejadian tadi. Terutama karena Yisu masih menyayangkan nilai ujian Hanba yang jeblok akibat pingsan. 요즘 보면 진짜 나 괴롭히려고 태어난 애 같다니까. 주사라기 진짜 안 되겠네요. 너도 완전 티네. Hingga keesokan harinya karena merasa ada yang janggal, Yisu lantas meminta sang kepala sekolah untuk mengulang ujian mereka agar nilai Hanba tidak jeblok. Namun tentu saja itu sulit, karena nggak mungkin ujian semua murid akan diulang hanya karena satu siswi. Walau ngotot seperti apapun, Yisu tetap tidak bisa membuat kepala sekolah mengulang ujian itu. Apalagi memang sang kepala sekolah juga tidak mengetahui kalau sebenarnya identitas Yisu adalah presidir baru di sekolah Balhae. 학생답게 굴어. 정말 매사를 공정하게 처리하고 계신 게 맞아요? Masih tidak terima dengan nilai Hanba yang jeblok, Yisu lantas meminta pengacara Huang untuk menyelidiki apakah ada seseorang yang memasukkan obat tidur ke teh Hanba atau tidak. Karena saat diperiksa oleh dokter waktu lalu, ternyata dokter mengatakan ada kandungan obat tidur di dalam teh yang diberikan oleh ibunya. Karena merasa janggal, Yisu pun mengecek semua CCTV saat sebelum jam ujian. Dan setelah dicek, ternyata orang yang memberikan obat tidur itu adalah gurunya sendiri. Ya entah kenapa alasan gurunya itu melakukan hal sepicik itu. Padahal selama ini si Pak Guru Yu dikenal sangat baik dan lemah lembut. Namun setelah mengetahui semua kebusukannya, Yisu pun melabraknya dan memintanya untuk mengaku. Tapi setelah semua perbuatannya itu diketahui, bukannya meminta maaf, Pak Guru Yu malah mencoba membunuh Yisu untuk menghilangkan barang bukti dan juga saksi. 과연 선생님이라는 사람이 할 짓인가 싶긴 해서요. 오냐오냐 했더니 이제 아주 선을 넘네. 이거! Namun setelah kejadian itu, sang kepala sekolah yang tidak tahu duduk perkaranya malah menuduh Yisu lah yang salah karena berkelahi dengan seorang guru. Si Guru Yu pun juga masih mencoba mengelak dan berpura-pura jadi korban. Hingga pada akhirnya Yisu mengancam si Guru Yu untuk mengaku telah membuat Hanba pingsan. Atau jika tidak, maka rekaman CCTV tersebut akan disebarluaskan ke publik. Namun saat Guru Yu sudah terpojok, tiba-tiba pamannya yang serakah datang dan langsung menggaploknya. Dia pikir Yisu takut dan akan tunduk kepadanya. Yang ternyata, siapa sangka Yisu malah melawan dan membuat pamannya itu ketar-ketir. 또 저의 개 같은 성질머리인 유전인 것 같은데. 옛날에 깽값 좀 많이 모르셨다 그랬죠? Tidak berselang lama setelah kejadian tadi, Ibu Sera dan Paman Yisu ngobrol tentang rencana mereka yang gagal. Ternyata alasan kenapa Guru Yu berani melakukan perbuatan picik itu karena ulah Paman Yisu dan juga Ibu Sera. Pada suatu malam, Guru Yu diundang oleh kepala sekolah dan Paman Yisu untuk meminta tolong kepadanya. Dengan kondisi yang sudah mabuk, ia pun diminta untuk menggagalkan Hanba dalam ujian kali ini. Alasannya karena mereka ingin sekolah Balhae yang sangat populer dan high class. Seharusnya orang yang menjadi juara adalah anak orang kaya dan terpandang, bukan anak dari keluarga miskin. Walaupun awalnya Guru Yu enggan melakukan rencana picik tersebut, namun setelah diberi iming-iming bayaran 500 juta won, akhirnya si Guru Yu pun menuruti permintaan picik tersebut hanya untuk mengangkat derajat anak orang kaya di sekolah Balhae. 제가 뭘 하면 될까요? 그거야 뭐 유 선생이 어떻게 하느냐에 따라서 도합 5억 보너스
Namun karena kini semua rencana itu sudah gagal berantakan, Paman Yisu lantas meminta Guru Yu untuk tidak lagi mengajar di sekolah Balhae dan bersembunyi di suatu tempat. Tentu ia sangat khawatir jika masalah tersebut diketahui oleh publik. Apalagi Yisu telah mendapatkan bukti CCTV tentang perbuatannya. Ya, jadi mau tidak mau Guru Yu harus menuruti permintaan Paman Yisu, berhenti jadi guru dan bersembunyi di suatu tempat. 이 뻐끗하지 말고 쥐 죽은 듯이 지내. 왜? 남은 것 같아. Sampai keesokan harinya saat sekolah belum dimulai, ternyata Yisu sudah datang terlebih dahulu sebelum guru-guru dan murid-murid datang. Ia ke sekolah lebih cepat untuk memastikan tidak ada lagi yang berusaha berbuat licik di ujian ulang kali ini. Gurunya pun kagum dengan kegigihan Yisu. Namun di saat gurunya itu masuk ke ruang guru, tiba-tiba ia terkejut karena ternyata 뭔 냄새지? ya rupa-rupanya si Guru Yu sudah tewas tergantung bunuh diri di sekolah Balhae. Entah benar Guru Yu tewas bunuh diri atau tidak, namun sekolah tetap harus melakukan ujian ulang itu dikala mereka sedang berduka. Hingga tidak berselang lama saat ujian akan dimulai, tiba-tiba ada seorang polisi yang datang dan mencari Yisu. 실례지만 나이수 학생 있나요? Tentu saja Yisu dipanggil karena ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Guru Yu alias bertengkar dengannya. Pihak kepolisian menuduh dan mengira Yisu adalah penyebab dari tewasnya sang guru karena mereka mendapati laporan hidupnya sangat tertekan setelah Yisu menuduhnya telah mencelakai salah satu murid. Tentu Yisu pun menyangkal tuduhan tersebut dan meminta polisi untuk melihat rekaman CCTV. Namun begitu dilihat, yang anehnya tiba-tiba rekaman CCTV pada hari itu sudah hilang tanpa jejak. 하는 그 얘기가 근거가 있는 얘기인가? TV로 제가 직접 봤는데 유 선생님 유서에서 나이수 학생의 이름이 나왔어. Sepulang sekolah, Hanba dan teman-temannya pun mendapatkan kabar yang sangat simpang siur mengenai Yisu. Mereka mendengar kalau sebelum gurunya itu tewas, Yisu sempat berkelahi dengannya. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, mereka akhirnya mengetahui kalau Yisu sebelumnya dikeluarkan dari sekolah lamanya karena melakukan kekerasan dan menghajar murid-murid lainnya. Walaupun mereka tidak tahu kabar itu benar atau tidak, namun Hanba dan yang lainnya masih tidak yakin jika Yisu yang mereka kenal adalah orang brutal seperti itu. 정말 있던 걸까? 아니요. Di tempat lain ketika Yisu sedang melamun dan memikirkan siapakah orang yang telah menghapus rekaman di sekolah, tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke rumahnya dan berusaha menculiknya. Entah siapa orang-orang ini dan siapa yang menyuruh mereka. Namun karena Yisu tidak siap dengan serangan tersebut, ia pun akhirnya berhasil diculik oleh orang-orang ini tanpa bisa melawan sedikit pun. Hingga tiba-tiba 야, 적당히 패스해야지 이 새끼야. bersambung. Itulah dia part kedua dari series drama The Chairman is Level 9. Untuk yang masih penisirin, mohon bersabar dulu karena memang dramanya ini masih ongoing. Ingat ya, masih ongoing alias masih bersambung. Sebenarnya aku tuh capek ngasih taunya, cuman entah kenapa masih ada aja yang nanya dengan frontal di kolom komentar. Bahkan sampai ada yang berkata kasar, maki-maki di kolom komentar gitu, nggak tahu lah. Jadi mungkin di antara kalian masih ada yang nggak paham ya konsep ongoing. Jadi ku jelasin dulu di sini, biar kalian nggak marah-marah lagi, nggak maki-maki aku di kolom komentar gitu loh. Yang namanya drama ongoing itu belum tamat, masih berjalan. Pokoknya dia masih bersambung intinya. Dan biasanya setiap minggu itu cuman rilis atau update satu episode, paling banyak 2 episode. Jadi ya percuma kalau kalian tuh desak-desak aku gitu kan. Bang mana ini bang kelanjutannya? Bang lama kali. Bang begini bang begitu. Ya kalau memang dari sananya belum update, belum rilis episode barunya, ya nggak mungkin ku review. Apa yang mau ku review kan nggak ada. Sementara kan bukan aku yang bikin film guys, jadi
Mungkin ada yang banyak yang belum paham dari kalian, makanya di kolom komentar kayak gitu kan. Makanya di setiap intro, pembukaan dan penutupan pasti selalu ku bilang, ku ingetin sama kalian bahwasanya drama ini masih ongoing. Total sekian episode dan uploadnya hanya sekian episode tiap minggunya. Karena memang ongoing itu konsepnya berarti masih berjalan dan dramanya itu masih bersambung gitu loh. Jadi percuma kalian maki-maki akun desa-desa gitu ya, percuma. Oke guys, sudah jelas, clear ya. Jadi untuk lanjutannya ya itu tadi, drama ini masih ongoing, jadi sabar aja. Nanti kalau sudah update, sudah rilis episode barunya, pasti langsung tak review untuk kalian semua. Tenang aja, sampai tuntas, semua drama pasti sampai tuntas. Tapi yo monggo bersabar. Oke guys, gitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ciao. Awas nanti kalau udah di kolom komentar kayak gitu-gitu lagi ya. Wah hembuh, nggak ngerti lagi aku sama kalian lah. Wis, embuh lah embuh.